Yo guys, selamat kembali ke channel gua lagi. Jadi, di video kali ini gue bakal ngebahas anime yang cukup lama juga gua nggak bahasnya anime, yaitu anime Hyakunin Kanojo. Nah, kenapa tiba-tiba gua mau ngebahas nih anime? Padahal nih anime nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Ya, karena nih anime itu seru banget. Apalagi di episode ke-11 kalau nggak salah, maknya si Hikari itu udah terkena kutukannya si Aijo Rentaro, yaitu MC kita. Nah, jadi gini, misalnya kalau ada karakter cewek yang memandang matanya MC dari anime Hyakunin Kanojo ini, bakalan otomatis suka sama Aijo Rentaro ini. Nah, dan itu terjadi kepada emaknya si Hikari. Ya lu bayangin lah, kan si Hikari ini kan pacarnya si Aijo Rentaro. Terus emaknya juga jatuh cinta tuh sama pacar anaknya sendiri. Lu bayangin. Di episode kali ini tuh seru banget sumpah. Jujur ya, pas gua ngeliat episode 11, jujur gua ngerasa kayak aduh, kok bosan banget ya? Ya kayak gak ada yang penting gitu pakai alat buat mendeteksi kebohongan segala. Tapi pas di tengah-tengah itu asik banget sumpah. Apalagi kita diperlihatkan si emaknya Hikari ini itu ngajak Aijo Rentaro buat enak-enak di kamarnya dia. Ya lu bayangin lah, itu kan pacar anak lo. Tapi ya lu malah minta yang begituan ke pacar anak lo sendiri. Ya meskipun udah keterima buat gabung ke keluarganya si Aijo Rentaro ini. Soalnya kalau kalian nonton di episode kali ini itu udah nunjukin kalau si Mama Hikari ini 100% udah jadi pacarnya si Aijo Rentaro. Ya meskipun anaknya juga berpacaran dengan orang yang sama, dan juga endingnya absurd parah. Gue nggak mau ngebahas yang lebih lanjut, tapi apa yang gue mau bilang di sini, kalau kalian nggak nonton di anime itu rugi banget. Dan nggak hanya Mak Hikari aja cuy yang bisa kita lihat, yaitu Karane, waifu yang gue suka banget di tahun 2024 ini. Ya meskipun sifatnya sundernya itu berlebihan sampai ada yang bilang cringe, tapi ya nggak apa-apa lah, gue sih nggak peduli sama pikiran orang. Yang penting ya kalau cantik gue jadiin waifu. Dan sudah pasti bukan hanya Karane yang bakal kalian lihat. Saatnya gue bahas alur ceritanya. Nah, jadi di episode kali ini tuh diawali dengan emaknya si Hikari bilang ke Rentaro buat jadi pacar dia. Ya sudah jelas lah, perkataan itu bikin mereka itu kaget setengah mati. Tapi mah berbeda dengan Aijo Rentaro, karena dia sendiri udah tahu kalau emaknya si Hikari ini udah punya rasa cinta ke Rentaro. Kan tadi gue udah bilang kalau karakter yang bertentangan mata sama MC, mereka bakalan ada rasa cinta antara satu sama lain. Tapi tiba-tiba si emaknya Hikari ini bilang kalau dia itu lagi ngejokes doang. Tapi meskipun emaknya si Hikari ini sudah jatuh cinta ke Aijo Rentaro, dia itu gak bakalan nyerah buat nyuruh si Aijo Rentaro ini putus sama anaknya. Soalnya ya masa ngebiarin anaknya sendiri itu berpacaran dengan orang yang punya 5 pacar. Nah setelah itu emaknya si Hikari ini ngeluarin alat mendeteksi kebohongan. Yang anehnya lagi, gue ngira yang bakal nyoba tuh alat tuh si Aijo Rentaro, yaitu MC. Lah ternyata si Indah Karane dulu. Sudah jelas itu bikin si Karane kaget dan bilang kenapa harus dia. Kan seharusnya itu mendeteksikan kebohongannya si Aijo Rentaro dulu, biar ketahuan kalau dia itu bohong. Singkat cerita, si Karane ini pasrah dengan keadaannya. Terus si emaknya Hikari ini melontarkan persoalan yang pertama, berapa size BH-nya si Karane? Tanyaan itu sudah jelas lah bikin Karane marah. Ya kalian bisa lihat sih, tepos kayak gini mana ada ukuran. Hehe. Ya udah deh, ukuran aku itu B. Bohong. Apa sih anjing? Dan pertanyaan kedua yang dilontarkan maknya si Hikari ini adalah seberapa cinta si Karane ini ke Aijo Rentaro. Sudah jelas lah, gak perlu dijawab juga, kita tuh udah tahu kalau si Karane ini suka banget sama si Aijo Rentaro dan juga sayang banget. Tapi alat mendeteksi itu malah berkata kalau si Karane ini berbohong. Ya udah, aku sayang banget tuh sama si Rentaro. Bohong, mati. Dan pada akhirnya si Karane ini nyadar kalau dia itu bukan hanya suka sama Rentaro, dia itu super duper sayang banget, dan juga sampai mati pun dia gak bakalan ninggalin Rentaro, dan juga sayang banget sampai mampus. Benar, alat anjing. Nah, mendengarkan hal itu sudah pasti bikin Aijo Rentaro itu senang dong. Setelah itu ada satu pelayan yang datang ke tempat Aijo Rentaro dan juga emak si Hikari. Terus bilang kalau si Hikari itu mau kabur lewat jendela. Sudah pasti mendengarkan hal itu, Aijo Rentaro, Karane dan juga emaknya Hikari panik dong. Tapi tanpa disangka, si Karane nahan si emaknya Hikari buat cegah emaknya ngehalangin anaknya sendiri. Dan nyuruh buat Rentaro ngejar si Hikari. Jangan halang gua lu tepos, bacot anjing. Singkat cerita mereka itu berhasil buat kabur. Dan sebelum mereka kabur, emaknya si Hikari ini udah nyadar kalau si Aijo Rentaro ini benar-benar sayang ke anaknya, dan udah yakin 100% kalau Aijo Rentaro gak bakalan ninggalin anaknya. Menyadari hal itu sudah pasti bikin si emaknya Hikari ini minta maaf ke Aijo Rentaro karena udah gak percaya sama dia, dan memohon Aijo Rentaro untuk jaga anak dia dengan baik. Tapi yang anehnya tuh Aijo Rentaro itu datang ngedekatin si emaknya Hikari dan juga bilang kalau dia itu gak bakalan bikin Hikari doang yang bahagia. Dia juga bilang kalau dia itu mau bikin si emak Hikari ini bahagia juga. Nah, mendengarkan hal itu,
sudah pasti emaknya Hikari itu kaget dong. Nah, jadi karena Rintaro ini udah tahu kalau emaknya Hikari ini suka sama dirinya, sudah pasti dong dia bilang kalau dia itu nerima emaknya Hikari sebagai pacarnya. Anjir, nambah satu lagi. Nah, itu doang sih yang gue mau cerita. Soalnya gue nggak mau cerita panjang-panjang. Gue mau kalian sendiri nontonnya anime dan juga kalian sendiri yang menilai anime ini bagus apa kagak. Jadi ya segitu aja buat hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk mampir ke akun Basisen gue. Makasih.